Selamat siang, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 atas nama Teresia Suratni, nomor induk mahasiswa A611231243, sekarang melakukan pembelajaran praktik untuk ujian kinerja. Adapun dalam pembelajaran praktik, saya menggunakan model problem based learning di kelas 10 RPL dengan materi kedatangan sekutu serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Beri salam. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ya, bersyukur kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Pada saat ini sebelum kita memulai pembelajaran kita akan mengawalinya dengan doa dan Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Gita. Ayo Gita, silahkan. Sebelum kita mulaikan pembelajaran kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai peserta didik. Kami akan diajar oleh Ibu Tere, kiranya materi yang akan dipaparkan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami dan bisa menjadi bekal untuk masa depan kami. Begitu juga dengan kami, kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa memahami materi yang akan diberikan. Hanya doa kami Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Gita. Ya, pada saat ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ever tidak hadir ya. Kenapa Ever ini? Sakit. Ever sakit. Siapa lagi? Kenapa dia? Alpa. Ya. Dua orang ya? Oke, baik. Ya. Pada saat ini sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menyanyi dulu lagu nasional, satu lagu nasional. Siapa yang bisa pimpin? Wiwit, ayo Wiwit di sini. Satu nusa, satu bangsa, untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk. Terima kasih Wiwit. Ya, kita sudah menyanyi lagu nasional, jadi kita sudah lebih semangat untuk belajar ya. Ya, pada saat ini Ibu akan memberikan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebentar yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan berdiri ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa terjadi perundingan Linggarjati? Mengapa terjadi perundingan Linggarjati? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Impian. Silakan berdiri Impian. Adanya ketidaksepakatan antara Belanda dan Indonesia mengenai status kemerdekaan Indonesia. Oke, kita berikan aplaus untuk Impian. Ya, benar ya. Kenapa harus terjadi peristiwa yang namanya perundingan Linggarjati? Itu karena adanya ketidaksepakatan antara Belanda dan Indonesia mengenai pengakuan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, benar. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Mengapa
Linggarjati dipilih sebagai tempat perundingan dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia? Ibu ulangi. Mengapa Linggarjati dipilih sebagai tempat perundingan dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia? Tita, silakan berdiri Tita. Linggarjati dipilih sebagai lokasi perundingan itu karena lokasinya memang tidak jauh dari Jakarta dan juga Linggarjati itu masih masuk dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia dan juga hal yang mendukung lainnya, lokasi itu suasananya nyaman dan juga sejuk, jadi cocok untuk dijadikan tempat perundingan. Oke, berikan aplaus untuk Tita. Ya, bagus jawabannya ya. Nah, sekarang dari 2 pertanyaan yang sudah Ibu berikan, kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Ya, benar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kedatangan sekutu serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Itu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dan ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Siapa yang bisa membacakan ini? Nana, oke. Berdiri Nana, boleh? Ya, silakan Nana. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menganalisis latar belakang dan isi perundingan Linggarjati. Yang kedua, siswa mampu menganalisis isi dan dampak perjanjian Renville. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis isi dan dampak perjanjian Rumroyen. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama pembelajaran ini ya, itu yang pertama, siswa mampu menganalisis latar belakang dan isi perundingan Linggarjati. Yang kedua, siswa mampu menganalisis isi dan dampak perjanjian Renville. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis isi dan dampak dari perjanjian Rumroyen. Ya, kita berharap setelah materi ini selesai kita bahas, tujuan pembelajaran ada 3 ini bisa tercapai dengan baik, ya. Ya, baik. Pada saat ini, Ibu akan menayangkan gambar. Ya, kelihatan gambarnya? Kelihatan ya? Kelihatan gambarnya. Ini gambar yang pertama, ada tulisan gambar 1. Berarti ada gambar 2. Kelihatan? Kelihatan gambar itu? Oke. Ibu ulangi gambar yang pertama. Tolong diperhatikan. Ini gambar yang kedua. Oke. Silahkan kalian mengamati gambar pertama dan kedua. Itu yang bagian pertama, silahkan kalian mengamati. Kira-kira ini gambar apa? Ini tokoh-tokoh ini sedang melakukan apa? Kemudian selanjutnya sudah ada buku di meja kalian masing-masing. Silahkan kalian buka sesuai dengan materi hari ini yang ada kaitannya dengan gambar yang Ibu tampilkan, sehingga nanti kalian bisa menjelaskan atau bisa menanggapi gambar 1 dan gambar 2 itu gambar apa. Oke, silakan kalian sambil mengamati gambar, silakan kalian membaca buku materi yang sudah ada di meja kalian masing-masing. 340. Diperhatikan ya, sebentar. Kalau Ibu tanya yang bisa menjawab, boleh angkat tangan dan langsung berdiri. Nah ini. Oke, sekarang kita fokus di gambar yang pertama. Semua lihat gambar yang pertama. Sekarang angkat tangan yang bisa menjawab gambar yang pertama. Siapa? Cynthia. Oke, Cynthia, silakan berdiri. Cynthia, gambar apa Cynthia yang pertama ini? Gambar yang pertama menggambarkan suasana yang terjadi pada saat perundingan Linggarjati. Oke, kita berikan aplaus untuk Cynthia.
Ya, sudah berani menjawab mengenai gambar yang sudah Ibu tayangkan. Itu tadi jawaban Cynthia mengenai suasana dari perundingan Linggarjati. Sekarang kita ke gambar yang kedua. Gambar kedua. Perhatikan gambar kedua. Siapa yang bisa menjawab gambar kedua? Wiwit. Ya. Wiwit, silahkan. Gambar apa Wiwit ini? Gambar kedua merupakan pendatangan perundingan Linggarjati tanggal 25 Maret 1947. Oke, berikan aplaus untuk Wiwit. Ya, benar ya. Ini mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Bagaimana itu strategi diplomasi? Strategi diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan ada 3. Siapa yang bisa membaca? Tita? Yang pertama perundingan Linggarjati, yang kedua perjanjian Renville, dan yang ketiga perjanjian Rum-Royen. Ya, oke, terima kasih. Strategi diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada bangsa Belanda untuk pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia yaitu dengan adanya 3, ada perundingan Linggarjati, itu yang pertama. Kemudian perjanjian Renville. Kemudian yang ketiga adanya perjanjian Rum-Royen. Nanti itu akan kita bahas di bagian kelompok. Tapi tadi di bagian perundingan Linggarjati sudah ada sedikit bagian yang kita bahas di gambar tadi ya. Ada di gambar sedikit tadi, tapi nanti penjelasan lebih lanjutnya itu ada pada saat kalian diskusi. Ya, sebelum kita masuk di diskusi, Ibu memberikan satu kesempatan kepada siswa, 1 orang untuk bertanya. Mungkin ada yang, saya mau bertanya di bagian ini dulu. Itu. Siapa yang mau bertanya? Safron, ketua kelas. Saya bertanya, Ibu. Ya. Perjanjian antara Indonesia dengan Belanda disebut perjanjian Renville. Iya, berikan aplaus untuk Safron. Pertanyaannya bagus sekali. Safron ini kayaknya ada bingung dengan kata Renville. Kenapa Renville ini apa gitu? Iya, Safron ya? Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau kembalikan ke kalian. Siapa yang bisa menjawab ini? Pertanyaannya Safron yang luar biasa, pasti nanti jawabannya juga akan luar biasa. Pastikan, oh ini dan Renville itu ini. Siapa? Tita, ayo Tita jawab. Apa Tita? Perjanjian Renville itu diambil dari nama sebuah kapal. Kapal ini adalah kapal angkatan laut milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Perjanjian ini dirundingkan di atas sebuah kapal itu karena usulan dari Komisi 3 negara. Mereka beranggapan bahwa lebih baik jika perundingan ini dilaksanakan di tempat yang netral. Jadi mereka memilih di atas sebuah kapal. Oke, berikan aplaus. Luar biasa jawabannya Tita. Bagaimana Safron? Yang lainnya? Jelas ya? Jelas sekali. Ya, baik, saat ini kita akan masuk di dalam kelompok. Sebelum masuk dalam kelompok, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Didengarkan ya. Kelompok 1, Gita, Impian, Nana, Cynthia, dan Tita. Silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok 1 berurut. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di situ, di tengah situ. Di tengah situ. Ya. Ibu akan membagikan LKPD. Sebentar Ibu akan jelaskan sedikit cara kalian mengerjakan permasalahan di dalam LKPD. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu bagian yang pertama.
Kemudian di situ ada nama kelompok. Nanti kalian tulis kelompok kalian kelompok 1, anggotanya siapa semua, nama-namanya kalian tulis di lembar situ, di LKPD itu ya. Kemudian lihat di bagian kompetensi dasar ya, sudah. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan Nana tadi. Nah, di bagian petunjuk, lihat di bagian petunjuk. Di bagian petunjuk ya. Terus. Di bagian petunjuk itu ada kalian mengisi yang seperti Ibu bilang tadi, mengisi nama kelompok dan nama anggota kelompok. Kemudian membaca petunjuk rumusan masalah. Terus ya itu. Terus ya itu. Kemudian mendiskusikan masalah yang telah ditentukan sesuai kelompok masing-masing. Setelah itu, setelah tahu masalahnya apa, kalian mencari referensi yang ada di buku. Nanti sebentar Ibu akan bagikan bahan ajarnya. Kemudian sebentar nanti kalian mempresentasikannya di depan kelas. Ya, di depan sini. Oke? Ya, di sini. Oke? Mengerti? Ya. Materi 1. Kelompok 2. Ya, silahkan mendiskusikan permasalahan yang ada di dalam kelompok sehingga kalian nanti bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Silahkan mendiskusikan dengan temannya, semuanya harus aktif ya. Kalau temannya bertanya, dijawab sehingga diskusinya berjalan dengan baik. Ya, ini bahan ajar ya. Bisa kalian cari materinya di sini juga sebagai referensi bagi kalian. Ada di buku paket, ada di bahan ajar. Jadi bisa menambah referensi. Sebentar, kalau presentasi semuanya harus aktif. Jadi materi yang dibacakan tidak hanya satu orang yang membaca, tapi yang membaca semua anggota kelompok. Yang menjawab pertanyaan juga nanti bukan cuma satu orang, tapi semua anggota kelompok. Didiskusikan, kemudian satu orang yang membacakan. Kemudian berikutnya seperti itu juga. Ada pertanyaan lagi, didiskusikan, kemudian satu orang yang membacakan sehingga semuanya aktif. Kelompok 1 masih berdiskusi, kelompok 2 juga, kelompok 3 masih belum ada yang selesai. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Iya, boleh. Tulis di situ supaya tidak lupa nanti. Tidak lupa toh? Sudah? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Belum selesai? Sudah? Oke. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mempersiapkan diri kalian untuk presentasi di depan. Kelompok 1 yang bagian pertama ya, presentasi. Silahkan persiapkan diri kalian untuk presentasi di depan. Silahkan. Baik, shalom, selamat sore teman-teman. Sore. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membahas mengenai menganalisis latar belakang dan isi perundingan Kertajati. Latar belakang perundingan Kertajati. Setelah sekian lama merasakan penjajahan, Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, perjalanan awal kemerdekaan Indonesia tidaklah mulus karena adanya ancaman dari pihak asing. Masuknya AKNE yang dibonceng Indonesia ke Indonesia menyebabkan terjadinya konflik
antara Indonesia dengan Belanda. Salah satunya dari peristiwa 10 November. Selain itu, pemerintah Indonesia menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Pada awalnya, Indonesia dan Belanda berunding di Hoge PBB yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 sampai 15 April 1946. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia minta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura. Tetapi Belanda hanya mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Pada akhir tahun 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Keeler ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 dibuka perundingan Indonesia Belanda dengan dipimpin oleh Lord Keeler bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Latar belakang dan isi perjanjian Renville perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati yang terjadi pada 11 September 1946. Setelah pembelaan dengan Belanda pada tahun 1946, koalisi pemerintahan yang baru terbentuk memutuskan untuk mendirikan Komisi Jenderal bertujuan memulai negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah Wim Schermerhorn. Dalam perundingan ini, Wim Schermerhorn dan Hubert van Hoek mewakili Belanda, sementara Sultan Syahir mewakili Indonesia, dan Lord Keeler dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan di Linggarjati selesai pada 15 November 1946 di Istana Merdeka dan ditandatangani secara sah oleh Ketua Negara pada tanggal 25 Maret 1947. Isi perjanjian Linggarjati sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Samudra Jawa dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI pada paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat dalam kurung RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Permakmuran Indonesia Belanda di bawah Kerajaan Belanda. Baik, itulah presentasi dari materi yang telah kami buat teman-teman yang mungkin belum mengerti dengan materi kami silakan untuk bertanya. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1, materinya mengenai latar belakang dan isi perundingan Linggarjati. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok yang lain, mungkin kurang jelas dari presentasinya tadi, atau mungkin ada pertanyaan yang belum dimengerti, ada pernyataan yang belum dimengerti, boleh kalian tanyakan di sesi ini. Ibu kasih kesempatan. Kelompok berapa yang akan bertanya? Ya, silahkan. Kelompok 2. Saya bertanya, jelaskan kesepakatan yang terjadi pada perundingan Linggarjati. Sekali lagi bertanya, jelaskan kesepakatan yang terjadi pada perundingan Linggarjati. Terima kasih. Oke, bagaimana? Sudah mengerti pertanyaannya? Mau langsung dijawab? Oke, baik. Ibu kasih kesempatan untuk diskusi sebentar mungkin ya. Kemudian nanti kalau sudah ada jawabannya langsung bisa disampaikan ke kelompok yang bertanya. Oke, silakan. Sambil menunggu, mungkin ada yang lainnya. Oh, saya mau bertanya ini, boleh ditulis-tulis. Nanti kalian sampaikan sesudah kelompok 1 menjawab pertanyaan yang pertama ini, ya.
Ya, sudah? Oke, baik. Semua diperhatikan. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 2. Baik, pertanyaan jawaban yang akan diberikan untuk kelompok 2 itu akan dibacakan oleh teman saya. Perundingan Linggajati menghasilkan apa yang kemudian disebut Perjanjian Linggajati yang isinya antara lain sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto ini paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara dengan nama Republik Indonesia Serikat yang pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Ya, sudah? Ya. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Ibu kembalikan ke kelompok yang bertanya. Bagaimana jawabannya? Sudah jelas atau ada tanggapan? Ada sebutannya satu lagi. Oke, ada ditanggapi. Oke. Kelompok 2 akan menanggapi, silahkan. Nah, dalam jawaban kalian tadi, saya mendengar kalian menyebutkan kalimat pengakuan secara de facto. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu pengakuan secara de facto? Terima kasih. Oke, ya, bagus sekali. Tadi kalian menjelaskan ya, ada kata de facto. Tadi tidak dijelaskan, cuma kata de facto. Mungkin itu kata yang masih asing. Kelompok 2 masih mempertanyakan, apa itu de facto? Oke, Ibu kembalikan ke kelompok 1, bagaimana? Kami sudah menemukan jawabannya saat ditanya. Ya. Ini akan langsung dijawab oleh teman saya. Oke, baik sekali. Silakan. Pengakuan de facto adalah pengakuan negara terhadap negara lain yang telah memenuhi unsur konstitutif sebagai suatu negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Ya. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Ibu kembalikan lagi. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih. 1 pertanyaan selesai. Sekarang, pertanyaan yang kedua, siapa yang akan bertanya? Revan, silahkan. Ya, saya mau bertanya, jelaskan sisi positif dan negatif dari perundingan Linggarjati. Ya, sisi positif dan negatif dari perundingan Linggarjati itu apa? Ibu bawa ke kelompok 1. Bagaimana? Oke, silahkan diskusi dulu. Ada nanti mau bertanya ini sudah? Sudah ada jawabannya? Oke, silahkan. Siapa yang akan menjawab? Nana. Silahkan Nana. Perundingan Linggarjati memiliki sisi positif dan negatif bagi pemerintah Indonesia. Sisi positifnya, perjanjian ini mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Sisi negatifnya, pengakuan de facto tidak sesuai dengan luas wilayah Hindia Belanda yang seharusnya meliputi wilayah dari Sabang hingga Merauke. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Ibu kembalikan ke penanya. Sudah jelas atau ada tanggapan? Ada tanggapan. Kita dengarkan. Kelompok 1, perhatikan ada tanggapan dari kelompok 3. Silakan, Nak. Mengapa Belanda tidak mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia? Ya. Mengapa Belanda tidak mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia, hanya secara de facto yang sudah ditanyakan oleh kelompok kedua tadi? Oke. Ibu serahkan ke kelompok 1. Ibu, kami akan langsung menjawab. Oke. Tidak mendapatkan jawaban. Oke, baik. Silakan. Siapa yang akan menjawab? Oke, silakan Cynthia. Alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan RI di tahun 1945 yaitu karena tak mau bertanggung jawab. Jika Amsterdam mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun tersebut, artinya mereka mengakui telah menyerang negara yang berdaulat setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan menjajahnya kembali. Oke. Kelompok, Ibu kembalikan ke kelompok 3. Bagaimana tadi jawabannya? Sudah jelas? Sudah jelas. Masih ada tanggapan lagi?
Tidak ada. Oke, baik. Sudah ya, tidak ada lagi pertanyaan ya untuk kelompok 1? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman semua. Itulah materi presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah bagus semuanya karena sudah aktif seperti kelompok 1 semuanya sudah membaca, anggota kelompok sudah membaca materi yang dipresentasikan. Kemudian pada saat menjawab pertanyaan semuanya juga mendapat bagian menjawab. Jadi semuanya aktif, tidak ada yang diam. Tidak ada yang tidak menjawab, semuanya menjawab dan semuanya aktif. Ya, terima kasih. Ya, di bagian ini kita sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran kita ya, mengenai menganalisis latar belakang dan isi dari perundingan Linggarjati yang sudah dijelaskan dengan bagus tadi oleh kelompok 1 dan menganalisis isi dan dampak perjanjian Renville yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 dan yang ketiga menganalisis isi dan dampak dari perjanjian Rumroyen yang sudah diselesaikan juga oleh kelompok 3. Ya, terima kasih semuanya sudah menyelesaikan permasalahannya dengan bagus dan semuanya sudah aktif di dalam diskusi. Oke. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Tita, ya. Silakan berdiri Tita. Saya akan memberikan kesimpulan secara keseluruhan dari Ya. Ya. yang pertama dari hasil perundingan Linggarjati. Hasil perundingan di Linggarjati selesai pada 15 November 1946 di Istana Merdeka dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Isi perjanjian Linggarjati sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1945. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam persemakmuran Indonesia Belanda di bawah kerajaan Belanda. Oke, kita berikan aplaus untuk Tita yang sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini ya, mengenai perundingan Linggarjati, perjanjian Renville dan perjanjian Rumroyen. Ya, pada saat ini kita sudah masuk di bagian penutup dari kegiatan pembelajaran kita. Nah, Ibu mau menanyakan sama kalian untuk mengungkapkan manfaat dari kita mempelajari materi hari ini. Siapa yang bisa mengungkapkan manfaatnya? Oke, Cynthia. Silakan Cynthia. Manfaatnya adalah menumbuhkan rasa patriotisme ke dalam jiwa pelajar, yaitu rasa kesediaan dan kerelaan berkorban nyawa untuk mempertahankan negara. Oke, beri aplaus untuk Cynthia. Menumbuhkan sikap patriotisme. Ya, terima kasih untuk yang sudah memberikan manfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, pada saat ini
kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dan kita akan bertemu minggu depan dengan materi perjuangan mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita sudah sudah membuka pembelajaran kita dengan doa dan kita akan menutupnya kembali dengan doa. Ya, silakan kalian merapikan tempat duduknya seperti semula tadi. Ya, baik, kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, Tita, silahkan Tita. Baik, mari kita sedang doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di punya surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya apa yang telah kami pelajari bisa menjadi berkat bagi masa depan kami. Berkati juga ibu guru yang telah mengajar kami, kiranya Engkau berikan kesehatan. Setelah ini kegiatan kami akan masih berlanjut, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, silakan, siapkan. Beri salam. Haleluya. Silakan duduk.